Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anandita Gina Putri MACC selaku dosen pengampu mata kuliah keuangan desa. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Seviana Mila Rizani NPM 018, Desi Isnaini NPM 026, Febriana Haniswati NPM 084, Evista Novasari NPM 085, Hadinia Salma Khairunisa NPM 087. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait penatausahaan keuangan desa, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, pengawasan keuangan desa. Saya Evista Novasari Lorencia, NPM 085, penatausahaan keuangan desa. Yang pertama, penatausahaan pendapatan desa. Penatausahaan pendapatan desa merupakan proses pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan desa. Pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatan desa adalah pemberi dana, penerima dana, dan bank. Setiap pencatatan penerimaan harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. Dokumen yang dijadikan dasar pencatatan pendapatan oleh bendahara yaitu bukti transfer dividen, kwitansi penerimaan, tanda terima retribusi, tanda terima pungutan, tanda terima swadaya tunai, tanda terima barang, daftar hadir, dan nota transfer atau nota kredit. Yang kedua, penatausahaan belanja desa. Penatausahaan belanja desa merupakan proses administrasi pencatatan terhadap seluruh transaksi pengeluaran belanja desa yang dilakukan oleh bendahara atau pelaksana kegiatan. Dokumen yang terkait dengan penatausahaan belanja desa terdiri dari pertama, rencana anggaran biaya, yaitu diperlukan untuk memperkirakan keuangan yang merupakan dasar untuk pengendalian biaya objek serta aliran kas proyek yang akan dijalankan. Pengembangan dari hal tersebut adalah fungsi dari estimasi biaya anggaran, aliran kas, pengendalian biaya, dan profit objek tersebut. Yang kedua ada surat permintaan pembayaran yang berfungsi sebagai dasar permintaan dana atau uang oleh pelaksana kegiatan kepada kepala desa melalui bendahara desa. Bagi sekretaris desa, SPP berfungsi sebagai alat kontrol untuk menguji kebenaran perhitungan dan kesediaan dana. Dalam pengajuannya, SPP dilampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja dan SPJ berupa bukti transaksi, seperti surat pernyataan tanggung jawab belanja, bukti kwitansi. Yang ketiga, surat permintaan pembayaran atau pajak kegiatan. SPP pajak kegiatan adalah permintaan dana atau uang muka kepada pelaksana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Lampiran SPP pajak kegiatan berupa rencana pembelian atau pengeluaran yang dilakukan. Seluruh SPP akan dikompilasi pada akhir periode sebagai dasar penyusunan laporan realisasi APB desa oleh bendahara. Oleh karena itu, bendahara harus membuat registrasi SPP. Yang ketiga, penatausahaan pembiayaan desa. Proses pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa terhadap seluruh transaksi pembiayaan desa yang meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada penerimaan pembiayaan yang diterima secara tunai maupun transfer, bendahara desa harus membuat bukti kwitansi tanda terima dan dicatat pada buku kas umum desa dan buku bank desa. Begitupun halnya dengan pengeluaran pembiayaan. Harus dilakukan pencatatan pada buku kas umum desa dan buku bank desa. Selain pencatatan pada buku kas umum dan bank, dilakukan juga pencatatan pada buku rincian pembiayaan walaupun frekuensi transaksinya pembiayaan relatif sedikit. Pencatatan ini bertujuan agar diperoleh informasi mengenai pembiayaan berdasarkan klasifikasinya yang nantinya akan memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, dokumen penatausahaan keuangan desa. Ada 9 dokumen. Yang pertama, buku kas umum. Buku kas umum desa hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara tunai, baik penerima pendapatan maupun pengeluaran belanja. Yang kedua, buku bank. Buku bank desa hanya digunakan untuk pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan melalui transfer bank baik penerimaan maupun pengeluaran termasuk mutasi kas.
Yang ketiga, buku kas pembantu pajak. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat pemotongan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara desa. Buku kas ini merupakan alat pengendalian terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan bendahara desa. Dengan buku ini dapat diketahui pemotongan dan penyetoran perpajakan yang telah dilakukan oleh bendahara desa. Yang keempat, buku pembantu rincian pendapatan. Buku ini merupakan alat pengendali pencatatan penerimaan pendapatan untuk tiap jenisnya agar pada saat penyusunan laporan realisasi APBDes khususnya pendapatan desa tidak mengalami kesulitan. Yang kelima, registrasi surat permintaan pembayaran. Registrasi SPP adalah sarana untuk mengendalikan dan mengontrol SPP yang telah diterbitkan baik SPP definitif maupun SPP panjar kegiatan. Pada akhir periode, registrasi ini dapat dijadikan kontrol dalam penyusunan laporan realisasi APB desa oleh bendahara desa. Yang keenam, registrasi kwitansi pembayaran. Sarana untuk mengendalikan dan mengontrol kwitansi. Dengan adanya registrasi kwitansi pembayaran ini, maka penomoran atas kwitansi yang ada dapat terstandarisasi sehingga memudahkan untuk penelusuran dan pencairan kwitansi yang dimaksud. Yang ketujuh, daftar rekapitulasi panjar kegiatan. Itu merupakan suatu daftar yang dibuat oleh bendahara desa untuk mengetahui rincian panjar yang telah dikeluarkan kepada pelaksana kegiatan. Yang kedelapan, buku pembantu rincian biaya. Buku pembantu rincian biaya merupakan buku sebagai alat pengendali pencatatan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dan buku ini akan setiap jenis pembiayaan dapat diketahui dengan mudah. Yang terakhir ada buku kas pembantu kegiatan. Ada beberapa dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan transaksi oleh pelaksana kegiatan ke dalam buku kas pembantu kegiatan, yaitu kwitansi pengeluaran, tanda terima panjar, tanda terima barang, dan daftar hadir. Saya, Seviana Milarinjani, NPM 018, akan melanjutkan presentasi. Untuk materi selanjutnya yaitu laporan bendahara desa. Sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya, bahwa bendahara desa harus melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi buku kas umum desa, buku bank desa, buku pembantu pajak, buku pengeluaran pendapatan, dan buku rincian pembiayaan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan kepala desa. Selain itu, bendahara desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara desa sebagai wujud tanggung jawabnya mengelola keuangan desa, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35. Laporan ini harus diverifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris desa untuk membandingkan antara saldo pembukuan dengan saldo real, untuk kemudian disampaikan kepada kepala desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban bendahara desa menggambarkan arus uang masuk yang diterima dari penerimaan pendapatan desa dan arus uang keluar untuk pengeluaran belanja desa. Untuk format laporan pertanggungjawaban bendahara desa yaitu saldo awal diperoleh dari saldo bulan sebelumnya, sedangkan jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran diperoleh dari penjumlahan kolom penerimaan pada buku kas umum dan buku bank desa, dan jumlah pengeluaran diperoleh dari penjumlahan kolom pengeluaran buku kas umum desa dan buku bank desa. Materi selanjutnya yaitu laporan pelaksana kegiatan. Laporan kegiatan oleh pelaksana kegiatan disusun setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan dan telah ada persetujuan atau pengesahan belanja oleh kepala desa melalui dokumen SPP. Laporan kegiatan mencakup kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan beserta uraian hasil atau keluaran kegiatan dan biaya yang telah dikeluarkan. Laporan ini sekaligus sebagai media pemberitahuan tambahan aset jika ada.
Jika keluaran berupa aset yang merupakan bagian kekayaan milik desa, maka harus dicatat dalam buku inventaris desa dan dilaporkan dalam laporan kekayaan milik desa. Laporan kegiatan ini didukung oleh lampiran berupa berita acara setelah terima barang dari penyedia atau pihak ketiga kepada pelaksana kegiatan atau kepala desa. Untuk bab selanjutnya yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Materi yang pertama yaitu pelaporan keuangan pemerintah desa. Kepala desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut bersifat semesteran atau tahapan dan tahunan yang disampaikan ke bupati atau wali kota. Laporan yang harus disusun terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APB desa dan laporan realisasi penggunaan dana desa. Untuk laporan realisasi pelaksanaan APB desa disampaikan kepala desa kepada bupati atau wali kota tiap semester tahun berjalan. Untuk laporan semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan untuk laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan realisasi pelaksanaan APB desa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk seluruh sumber dana yang dikelola pemerintah desa selama semester 1 yang dibandingkan dengan target atau anggarannya. Laporan realisasi pelaksana APB desa semester akhir tahun menggambarkan akumulasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun anggaran. Untuk alur penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBD desa sebagai berikut. Tahapan pelaporan. Untuk pelaksana desa menyampaikan laporan kegiatan desa. Untuk sekretaris desa menyusun arsip SPP dan bendahara desa menyusun rincian pendapatan. Setelah itu, pelaksana kegiatan dan bendahara menyampaikan hasil kerja tersebut kepada sekretaris desa. Nantinya di sekretaris desa akan disusun penyusunan LRA. Setelah RRA jadi diserahkan kepada kepala desa dan disetujui oleh kepala desa. Setelah itu, kepala desa akan menyampaikan LRA kepada bupati atau wali kota. Selanjutnya yaitu laporan realisasi penggunaan dana desa. Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota sebagai persyaratan untuk setiap tahapan sesuai pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 PMK 07 tahun 2016. Laporan realisasi penggunaan dana desa terdiri dari laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap 1. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya ini menjadi salah satu persyaratan dalam pencairan dana desa tahap 1. Laporan realisasi penggunaan desa tahap 1. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahap 1 tahun berjalan disampaikan paling lambat minggu kedua pada bulan Juli tahun anggaran berjalan. Laporan ini menjadi syarat untuk pencairan dana desa tahap 2. Saya Desisneni Lelasana NPM 026 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa merupakan laporan yang disampaikan kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa setelah dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah desa dengan BPD. Selanjutnya, ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tersebut harus dilampiri dengan 1. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa. 2. Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan. 3. Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Laporan yang harus dilampiri yaitu yang pertama, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa merupakan bagian dari peraturan desa mengenai laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APB desa yang telah disepakati di awal tahun.
Yang kedua, laporan kekayaan milik desa. Laporan KMD menggambarkan akumulasi kekayaan milik desa per tanggal tertentu. Laporan KMD ini disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya untuk melihat tingkat kenaikan atau penurunannya. Langkah awal penyusunan laporan KMD, maka harus dilakukan inventarisasi aset desa. Inventarisasi aset desa paling lambat 2 tahun sejak Undang-Undang Desa berlaku. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 116 Ayat 4. Untuk keperluan penyusunan laporan KMD tahun berjalan, cara memperoleh saldo masing-masing akunnya adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, akun kas di bendahara desa. Saldo diambil dari BKU di akhir tahun setelah ditutup. Sedangkan akun rekening kas desa diambil dari buku bank setelah sebelumnya dilakukan rekonsiliasi dengan rekening koran. Yang kedua, akun piutang. Pengisiannya dengan melakukan inventarisasi atas hak desa yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan. Hak desa diketahui misalnya dari dokumen perjanjian sewa, di mana pihak ketiga sudah menikmati jasa atau pelayanan yang diberikan desa, namun belum membayar kewajibannya. Contoh lainnya terkait pendapatan transfer, misalnya terdapat pendapatan berupa dana transfer yang telah ditetapkan dalam surat keputusan, yaitu dana desa atau ADD, dan lain-lain, sehingga sudah menjadi hak namun hingga akhir tahun belum diterima. Yang ketiga, persediaan. Persediaan dilakukan dengan cara menghitung sisa persediaan yang masih ada per tanggal laporan, dengan menggunakan nilai pembelian terakhir, contohnya materai, ATK, dan kertas segel. Keempat, penyertaan modal. Penyertaan modal adalah akumulasi jumlah uang yang diberikan kepada BUMD desa, mengacu pada peraturan desa. Kemudian yang kelima, aset tetap. Aset tetap berupa tanah, bangunan dan gedung, peralatan dan mesin, jalan, jaringan dan irigasi, diambil dari hasil rekonsiliasi antara buku inventaris pengurus barang dan laporan progres kegiatan dari pelaksana kegiatan. Kemudian yang keenam, dana cadangan. Dana cadangan dilakukan inventarisasi atas rekening bank yang menampung dana cadangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Yang ketujuh, kewajiban jangka pendek. Dilakukan inventarisasi atas kewajiban pemerintah desa. Contohnya adalah pendapatan diterima di muka, pajak yang sudah dipungut atau dipotong namun belum disetor. Kemudian yang kedelapan, kekayaan bersih. Kekayaan bersih merupakan selisih antara nilai aset desa dengan kewajiban jangka pendek. Poin yang ketiga terkait laporan yang harus dilampiri, yaitu laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa meliputi informasi atas program sektoral dan program daerah yang diintegrasikan ke dalam pembangunan desa, baik yang dikoordinasikan dan atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa per tanggal tertentu. Atas program yang masuk ke desa, ini diinformasikan kepada pemerintah desa oleh pelaksana kegiatan dari pemerintah supradesa yang bersangkutan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu C, informasi kepada masyarakat. Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah harus diinformasikan termasuk pengelolaannya, keuangannya kepada masyarakat. Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Saya Febriana Haniswati, NPM 201331000084, ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Untuk materi yang selanjutnya yaitu laporan tingkat pemerintah kabupaten atau kota. Selain pemerintah desa, sebagai pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah kabupaten atau kota juga memiliki kewajiban untuk melaporkan komplikasi atas laporan-laporan desa yang ada di wilayahnya sesuai dengan regulasi. Laporan yang harus dibuat terdiri dari yang pertama, laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa.
Berdasarkan laporan penggunaan dana desa yang disampaikan oleh kepala desa yang ada di wilayah kabupaten atau kota, bupati atau wali kota menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada Menteri Keuangan. Laporan ini terdiri atas yang pertama, laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya, dan yang kedua, laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap pertama. Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berjalan. Sedangkan laporan realisasi penggunaan dana desa tahap pertama disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan. Untuk yang kedua yaitu ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Sesuai amanat dari Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2016, disebutkan bahwa dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, pemerintah kabupaten atau kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai dengan maksud pasal 44 ayat 2 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dan pemerintah desa harus menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa dengan mempedomani pasal tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mulai tahun anggaran 2016, pemerintah kabupaten atau kota harus melampirkan ikhtisar laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa untuk seluruh desa yang ada di wilayahnya. Untuk yang selanjutnya yaitu bab 8 mengenai pengawasan keuangan desa. Pihak-pihak terkait yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa yaitu yang pertama masyarakat, yang kedua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, yang ketiga kecamatan, yang keempat aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, yang kelima Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, dan yang keenam Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Untuk masyarakat, sasaran pengawasannya yaitu yang pertama pemantauan pelaksanaan pembangunan desa, dan yang kedua penyelenggaraan desa dan pembangunan desa. Dengan dasar hukum UU nomor 6 tahun 2014 pasal 82, PP nomor 43 tahun 2014 dan PP nomor 47 tahun 2015 pasal 127. Untuk BPD, sasaran pengawasannya yaitu pengawasan kinerja kepala desa dengan dasar hukum UU nomor 6 tahun 2014 pasal 55 dan 61, PP nomor 43 tahun 2014 dan PP nomor 47 tahun 2015 pasal 43. Untuk kecamatan, sasaran pengawasannya yaitu pengawasan desa melalui kegiatan fasilitas dengan dasar hukum PP nomor 44 tahun 2014 dan PP nomor 47 tahun 2015 pasal 154. Untuk APIP, sasaran pengawasannya yaitu pengawasan atas pengelolaan keuangan desa, pemberdayaan aset desa, dan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan dasar hukum UU nomor 6 tahun 2014 pasal 112 sampai dengan 115 dan Permendagri nomor 113 pasal 44. Untuk BPK, sasaran pengawasannya yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan dasar hukum UU nomor 15 tahun 2004 pasal 2. Dan yang terakhir, KPK, sasaran pengawasannya yaitu yang pertama melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, dan yang kedua melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dengan dasar hukum UU nomor 30 tahun 2002. APIP, khususnya Inspektorat Kabupaten, diberikan peran besar dan strategis untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban keuangan desa. Saya, Adinia Salma Hairunisa, nomor NPM 087, akan melanjutkan materi mengenai pola pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atau Kota. Sesuai dengan Standar Audit Inter Indonesia tahun 2013, maka Inspektorat Kabupaten dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa dengan pola audit yaitu
terhadap aspek keuangan tertentu yang secara definisi adalah audit atas aspek tertentu pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang dibiayai oleh APBN maupun APBD dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran. Ruang lingkup audit pengelolaan keuangan desa oleh Inspektorat Kabupaten meliputi proses siklus keuangan desa dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas 7 sumber pendapatan desa, yaitu pendapatan asli daerah, dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak atau retribusi, bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten, dan lain-lain. C. Tahapan audit atas pengelolaan keuangan desa. Yang pertama yaitu survei pendahuluan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi latar belakang objek yang diaudit, mendapatkan informasi keberadaan infrastruktur dokumen-dokumen pengelolaan keuangan desa, mendapatkan informasi tentang realisasi pendapatan desa. Yang kedua, review sederhana atas sistem pengendalian pengelolaan keuangan desa, dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan memadai atas pengendalian pengelolaan keuangan desa, mendapatkan keyakinan atas ketaatan pemerintah desa pada peraturan pengelolaan keuangan desa dalam hal implementasi proses perencanaan sampai pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu pengujian substansi atas pengelolaan keuangan desa dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pertanggungjawaban belanja telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memperoleh keyakinan memadai bahwa kegiatan yang direalisasikan telah dianggarkan dalam APB desa. Yang keempat, yaitu penyusunan laporan, merumuskan kesimpulan dan permasalahan hasil audit pengelolaan keuangan desa dalam laporan secara terstruktur dan sistematis. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.